dan kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan, maka tidakkah sebaiknya mereka itu menempuh jalan yang sukar lagi mendaki. Jadi dua jalan itu kemarin kan jalan yang sulit dan jalan yang mudah, jalan kebaikan dan jalan keburukan, jalan iman, jalan kafir, ya kan? Nah, ternyata di antara dua jalan itu mana yang lebih sulit? Jalan kebaikan atau jalan keburukan? Ya, sebenarnya tentu jalan kebaikan itu lebih mudah, ya. Toh berbuat baik cuman kan. Tapi berbuat baik itu bagi manusia yang tidak sadar, ya kan, mereka itu merasa berat, ya kan, memang terasa berat. Kok kemas haji, kok barek Bapak Ibu, ya, dan itu tidak sehari dua hari kan, ya kan. Di waktu Allah mengatakan falaqtahamal aqabah, ya kan, maka tidakkah sebaiknya ya ia menempuh jalan mendaki lagi sukar. Nah, jalan mendaki dan sulit itu adalah berbuat baik. Jadi berbuat baik ini berat. Sholat itu berat, puasa itu berat, bersedekah berat, ya kan? Karena tidak semua orang kaya mau bersedekah. Ya, tidak semua orang mau berpuasa karena itu adalah suatu yang berat kata Allah. Nah, kenapa? Maka tidakkah sebaiknya, ya kan, mereka itu menempuh jalan mendaki lagi sukar. Karena dia dihubungkan dengan harta kemarin itu, ya kan? Yaqulu aqlaqtuma lam lubada. Mereka mengatakan kami sudah menghabiskan harta yang banyak, ya kan? Menghabiskan harta yang banyak itu mereka tidak paham gitu, ya kan? Siapa yang memberi mereka harta kan? Wa ma anfaqtum, siapa saja yang kamu nafkahkan, wa huwa yukhliqu, Allah yang membalasi gitu, ya kan? Maka menempuh jalan yang sukar gitu. Ibu mau menempuh jalan yang berat atau jalan yang ringan? Jalan yang ringannya itu ya kayak diskotik, ke bar, ya, ke tempat perjudian, ke tempat pelacuran, itu jalan yang ringan. Jalan yang berat itu ke masjid. Jalan yang berat itu bersedekah. Jalan yang berat itu tahajud, ya kan? Nah, jadi berat gitu ya. Maka itu sebaiknya kita menempuh jalan yang berat itu. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah ke masjid menempuh jalan yang berat. Ya, dari dulu jalan masaji iko hanya gitu. Tapi yang datang iko juga ya. Karena iko lah dan tahu ma jalan ke masaji, ma jalan hendak ke masaji, nah gitu, ya. Maka itu kata Mahmud Yunus, tetapi manusia tidak mau menempuh kesulitan. Nyo inginnya yang mudah, ya kan? Nyo inginnya yang mudah. Istri cantik, mertua kaya, mati masuk surga. Itu kan kelama di awak sih duit, ya kan? Karajo ndak namua, ya, tapi ingin masuk surga, beramal ndak mau. Kalau ditanya mau masuk surga apa mau masuk neraka, jawabannya masuk surga. Pemabuk ditanya, Anda mau masuk surga apa masuk neraka? Nah, dia pasti ingin masuk surga juga, gitu ya. Dia tidak mau menempuh jalan yang sulit. Ya kan, kalau katiko makan piring tidak cukup, katiko kawarajo, baja
balabia. Itunya. Kok kau makan dah cukup piring. Kok kau rajo balabia tajak kau ngawak. Ya kan? Tidak mau mengerjakan yang berat. Ya apa itu jalan yang berat? Jalan kebaikan. Ya kan? Nah, itu yang dikatakan Allah mengatakan falaqtahamal aqabah. Ya kan? Kenapa tidak mereka tempuh jalan yang sulit dan sukar itu? Jadi manusia ini maunya jalan pintas. Ya kan? Tidak mau jalan yang memberatkan. Ya kan? Nah, kata Hasan, bukankah kami telah menciptakan dua mata, dua bibir? Kami telah tunjukkan kepada manusia itu dua jalan, itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kalau orang yang berakal pasti akan menempuh jalan kebaikan gitu. Kata Hasbi, kenapa tidak menempuh jalan yang mendaki? Apa itu jalan yang mendaki? Jalan yang mendaki adalah jalan melawan hawa nafsu, melawan setan, ya kan? Tekun dengan mengerjakan amal kebaikan, itu jalan yang mendaki, ya kan? Jadi jalan mendaki itu jalan melawan hawa nafsu, jalan melawan setan, jalan komitmen di dalam menegakkan kebaikan. Nah, makanya walaupun sederhana datang ke masjid, ya kan, duduk sambil menunggu waktu sholat, tapi ini adalah jalan yang berat. Bukti bareknya, yang tiba sen dan hadir, ya kan, itu tandanya barek, ya kan. Nah, kalau begitu sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Allah? Falaqtahamal aqabah, ya kan? Kenapa ayat ini menyuruh kita menempuh jalan yang sulit? Ya kan? Kan sebaiknya kata Allah. Maka tidakkah sebaiknya ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Ini kan anjuran Allah, tempuhlah jalan yang baik itu. Jalan yang sulit itu tempuh. Ya kan? Apa itu jalan yang sulit? Lawan nafsumu, lawan setan, lalu komitmen di dalam kebaikan. Nah, kenapa Allah menyuruh kita menempuh jalan yang sulit itu? Ya kan? Allah menyerumuskan ke dalam beban yang berat atau merasa berat karena tidak sesuai dengan keinginan. Ya kan? Ada orang yang melakukan tapi tidak inginkan dia sukses. Nah, justru yang sulit-sulit itu ditempuh kalau ingin sukses. Apa bahasanya itu? Kalau jihad itu melelahkan, kalau tidak melelahkan itu namanya istirahat. Ya kan? Jadi kalau jihad pasti melelahkan. Kalau tidak lelah wadinya berarti namanya istirahat. Ada satu ekor anjing yang menemani dakwahnya Ashabul Kahfi. Ada enggak? Masuk surga apa masuk neraka? Anjing menemani, bergabung dengan orang-orang soleh masuk surga. Awak apa kira? Ya kan? Coba hebatnya jalan dakwah itu, Pak. Bergabung saja dia di jalan dakwah bersama pemuda-pemuda Kahfi itu yang masuk ke dalam gua itu, anjing itu apa istilahnya, terbawa oleh kesolehan pemuda ini sehingga anjing itu masuk surga. Anjing saja, Pak, bergabung dengan dakwah masuk surga, apalagi kita. Ya kan? Tapi tidak usah lah dibanding awak janji. Tidak usah lah dibanding, Pak. Ya kan? Coba bayangkan tuh. Anjing bergabung dengan orang-orang soleh yang istiqomah di dalam dakwah Islam, terbawa mulia anjingnya. Coba bayangkan.
Apalagi kita manusia bergabung dengan menegakkan agama Allah. Nah, kadang-kadang resikonya tinggi, kadang-kadang dia memang berat gitu. Demi sukses kita itu harus capek, harus ya kerja keras, ya kan? Kerja ikhlas, ya bisa kerja tuntas. Jadi bertahan, ya kalau mesti maju ya maju Pak, ya kan? Maka itu untuk harus keluar dari kesulitan itu, ya kan, harus mau susah Pak. Bapak Ibu jangan mengira ya, kita sekarang ini umpamanya ada ustaz-ustaz ceramah-ceramah seperti saya ini, itu menempuh jalan yang mudah Pak. Tidak Pak, ya kan? Kamu masih takana Bapak Ibu kuliah jam 2 jago malam sampai subuh beraja Pak. Karena kalau siang bising, awal malam banyak halangan, akhirnya jam 2 malam bangun sampai subuh belajar. Satu kali ayahmu tiba dari kampung, sakamar jambo, jam 2 jago, besok itu ya jam 2 jago. Kecek komentar orang kayak, wah beraja saya malam-malam, lain tak damam nanti kau kata. Lain tak sakit ni beraja saya. Dia mencari buku ambo itu Bapak Ibu, nama lama ambo kan orang kampung ya. Ya, kecek orang Jawa, orang deso. Ma pernah mencari buku berak-rak itu kan. Jadi komentar amak ambo pertama dulu waktu mencari buku ambo di pesantren, sebanyak aku buku ang lain tak sakit kepala luang baca kau. Ya gitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, beraki-raki kaulu barana-rana kata pian. Kan pernah kita buat dulu rumus, tidak ada orang yang sukses itu yang malas. Ya, orang yang sukses tidak ada yang malas. Orang yang malas tidak ada yang sukses gitu. Memang kerja keras. Untuk keluar dari kesulitan itu harus berpayah-payah. Ya kan? Memilih jalan yang sukar dan sulit untuk berhasil. Ini cobalah anak-anak ini kan belajar malam-malam. Ini kini ndak main game kepanjang saja, main HP kau taruh saja. Ya game online lah. Kini apa lo namanya kau? Nama lantang-lantang kau? Apa lo Ustaz namanya ya? Sadimah saja Pak. Baik tua, gadang, muda, anak-anak, tang itu Pak. Kadang-kadang pas awak jadi imam maghrib hanya bunyi-bunyi Pak. Jadi aku anak-anak, ya kan luar biasa pengaruhnya hari ini kan. Apa sih bisa jadi viral Pak? Ya kan? Asal apa bunyi-bunyi, ya kan? Apa kok ada sih permainan yang akan menghambat, ya kan, anak-anak awak gitu. Tapi alhamdulillah lah Bapak Ibu, saya suatu kali diundang ke Damasraya itu semenjak ditetapkan wirid remaja di launching itu luar biasa Pak, panu-panu Mas Haji, ya kan? Di Damasraya di kampung-kampung kini panu Mas Haji untuk anak-anak sekolah, ya kan? Di siku anak sekolah cuman 5 orangnya, 2 di belakang, 3 di muka. Ya kan, ya, 5 saja Pak, ya kan. Nah itu tandanya memang sulit, ya kan. Jadi motivasi untuk menempuh jalan yang sukar, kalau dengan izin Allah, bersama Allah, jalan itu akan mudah. Masa sakit lah kini, insya Allah nanti dinikmati Pak, ya dinikmati yakinlah. Ya kan, tapi kalau anak-anak kini tidak mau bahasa sakit, ya kan, kan pernah bercerita Bapak Ibu, kalau tiba malih beraja Pak, ambo pulang ke kampung. Sadang manga orang di kampung, kadang ke sawah, di Cibo ke sawah Pak. Kalau lagi lumpur-lumpur, ya banam-banam ke sawah tuh, ya kan. Beko pikir-pikir, kok malih juga sekolah. Leka tahan lah jadi petani modelku nanti sekali saja kau
Ale latihan atau tibo semangat balik pak. Iya. Besok bila tibo lo bosan beraja pak, pulang ke kampung. Ada pek lo orang sedang melambui padi, ya kan? Melambui padi awak tak pernah mencibo, dicibo lo pak. Sudah lama lambui tak pandai, miang-miang, gata-gata badan pak. Tu tanya ke diri, bah. Le katalog kok malai aja beraja, ale katalog ke sawah model ko sekali saja, le ndak tahan. Itu pak. Balik kau pesantren malai itu. Tiba lo malih bapak ibu pulang lo kampung, sedang menolong kakak. Dulu dah pakai gerobak dah pak, dah pakai motor, berdagang karet, gatah tu, gatah babak tu basah-basah. Bagendong tu kan berdagang. Dia gih lo awak di belakang pak. Awak paling belakang bagendong nyuruh buku. Jadi kanailah di daun-daun ko pak. Allah mandi sado badan ko. Baunya kan gatah baunya. Bau tapi pitinya harum pak. Merasa itu. Itu perasaan bapak ibu. Di taraso. Jadi kalau hari ini mungkin orang melihat senang-senang saya padang yo, nah, badan gak puas je nak. Tanda orang senang. Jadi nampaknya motivasi kita menempuh jalan yang sukar. Kalau kita sudah menempuh jalan kebaikan, maka Allah yang akan mempermudah. Kan itu kajian kita minggu yang lalu. Wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia itu jalan, ya, dua jalan raya, kata Hasbi sedikit. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Siapa yang menempuh jalan kebaikan, itu adalah jalan yang sulit. Tetapi kalau Allah sudah menolong, maka jalan itu akan menjadi mudah. Ringan tahajud, ringan zikir, ringan baca Quran, ringan datang ke masjid, ya kan, ringan dengarkan pengajian, ringan solat berjamaah. Itu tandanya Allah telah menolong kita. Gitu. Kata Al-Maududi, sukar itu mendaki, yang ringan itu turun. Kalau mendaki itu yo sasa angon. Tapi kalau menurun, lutut lo sakit sebenarnya. Ya kan? Artinya apa itu? Mendaki itu menunjukkan harus mulai dengan tekad. Mendaki itu harus dengan persiapan. Mendaki itu harus dengan mental yang kuat. Ya kan? Maka itu dunia ini adalah ujian. Ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, Allah ingin menguji siapa amalannya yang terbaik. Jadi kalau begitu ada jalan yang mendaki supaya punya tekad, supaya punya persiapan, supaya punya mental yang kokoh. Itu makanya Bapak Ibu, kalau dulu sulit-sulit hidupnya, tapi mentalnya kan kuat Pak, menghadapi hidup. Kini seluruh mudah, kan belum mudah kini Bu. Nama rasa itu induk-induk aja. Kok tembaknya mencuci, emak suruh nyuci. Kok kamu gosok, emaknya menggosok. Kok nak kamu masak, emaknya menggosok. Anak-anak gadik-gadiknya, rancak di labuah, iya kan? Asyik main kau masih itu nak. Kalau dulu anak kini umur bara mencuci seorang kainnya. Kadang lah kuliah dah pandai mencuci dah. Ya kan? Ya Pak. Ambo kelas ampe SD Bapak Ibu. Kelas ampe SD di kampung mencuci. Ya kan? Nah, sampai babini Pak. Lah babini tak mencuci dah. Bo keceng ka bini mo mencuci ndak lai karena lama rasai mencuci sejak ketek. Ya nak. Itu. Kelas sampai, ya kan? Wah kelas berapa? Kelas berapa?
kelas 5. Awak nyuci pakai anak serang. Enggak. Iya kan? Menggosok? Enggak. Sanang itu. Iya kan? Anak kiri. Nah itu makanya Pak, kalau ambo orang gaya ambo sangat berhasil Pak. Dengan hidup yang susah bisa anaknya sarjana. Nah ambo belum tentu berhasil lain. Karena anak ambo ada seorang sarjana lain. Iya kan? Anak orang gaya tidak tamat SD, anaknya bisa sarjana. Tapi kita sarjana belum tentu berhasil. Nah, itu makanya ambo ragu-ragu Pak Ibu. Iya kan? Lu anak seorang lain tamat kuliah lo. Iya kan? Kalau orang kaya mau kok contohnya. Iya kan? Selesai aja dia. Iya kan? Artinya lebih hebat orang kaya mau pada ambo. Iya kan? Terseok-seok hidup di kampung tapi anaknya bisa ngambil kuliah. Tapi kadang-kadang kita yang sudah kuliah belum tahu. Iya kan? Orang kaya mau ndak tamat SD kedua-duanya Pak. Ambo bisa S2 barat tingkek tuh SMP, SMA, S1, S2 berarti ampe tingkek. Harusnya kalau ambo nanti dikatakan berhasil, anakmu harus dah ampe tingkek tuh dia ambo. Apa itu kira tuh? Hah? Itu jalan lambarek tuh. Ya kan? Perlu tekad gitu ya. Jadi ujian bermakna jika dia punya nilai, punya ketetapan dan punya balasan. Itu maka disuruhnya berjuang. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan harus berani mengambil resiko, itu tujuannya. Kenapa tidak ditempuh jalan yang sulit itu? Pasti ada resikonya. Ya kan? Apapun pasti ada resiko. Berjalan ada risikonya Pak, duduk ada juga risikonya, lalu ada juga risikonya, berlari ada juga risikonya. Ini pilih jalan mana kira-kira? Jalan santai, jalan cepat. Ibu-ibu, berlari sewa kini kuah. Orang Indonesia kok berlari dia sekarang ini masih tertinggal oleh orang asing. Apalagi nyoba jalan. Apalagi duduk saya Pak. Ya kan? Duduk di lapau lalu di surau makan. Le makan di lapau dia tak duduk saja di lapau tu dah. Ya kan? Coba yang kata balari sewa kini le tinggal aja di orang. Ya kan? Apalagi berjalan. Tidak ada seorang Pak berpacu orang segini. Maka itu harus ada keberanian dalam menghadapi kesulitan hidup. Meniti jalan yang sulit, ya tujuannya adalah untuk keberhasilan. Nah ini yang dihadapi oleh Nabi, itu maksudnya. Nabi itu kalau ingin sanang-sanang Bapak Ibu-ibu, sudah selesai Pak. Ya, kalaulah orientasi Nabi Muhammad senang, bahagia, kan tinggal terima saja Pak. Udahlah Muhammad, berhentilah berdakwah, kau harap tua. Kami angkat jadi pejabat. Tak itu. Mau punya istri yang tercantik. Kalau Nabi ingin kesenangan, bahagia-bahagia di dunia saja, kan tak perlu Pak. Mengalu dihadapi orang kafir itu. Ya kan? Tapi kan Nabi Muhammad itu ditunjuk oleh Allah untuk menempuh jalan yang sulit, ya kan? Maka itu siap menghadapi kesulitan yang ada. Ujian Nabi itu berat, sampai-sampai Nabi mau dibunuh, ya kan? Terusir dari kampung sendiri. Wa anta hilum bihazal balad, engkau tinggal di negeri ini, tapi karena engkau menempuh jalan yang sulit melawan orang-orang kafir Quraisy, akhirnya engkau terusir dari negeri sendiri. Nabi Muhammad saja menempuh jalan yang sulit supaya terangkat derajat kita. Tapi kan Allah memberikan keberhasilan yang hebat, yang luar biasa. Makanya sampai sekarang
menyebarlah Islam itu di seluruh dunia. Ya kan? Baik Bapak Ibu, kita lihat bagaimana Buya Hamka menjelaskan. Tetapi tidak ditempuhnya jalan mendaki yang sukar itu. Manusia ingin menempuh jalan yang mudah. Ya. Nak namun menempuh jalan yang sulit. Dilihatnya di depan jalan kesukaran, maka itu dijauhinya. Ndak usah lah kau sulit kau mah. Ndak usah lah kau payah kau. Ndak usah lah kau ambil lah kau payah kau. Nya ingin yang mudah-mudah hasilnya. Kalau yang mudah-mudah tentu keberhasilannya seketek Pak. Ya kan? Dilihatnya di depan jalan kesukaran, maka itu dijauhinya. Mailaknya dari kesulitan itu. Dia cemas melihat jalan kesukaran itu, padahal di situ jalan kebajikan. Jika ditempuh, selamat jiwa sendiri dan selamat masyarakat, dan dia mendapat ridha Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu bahasa Buya Hamka, bahasa Melayu rasanya kan? Tetapi tidak ditempuhnya jalan mendaki dan yang sukar. Dilihatnya di depan jalan kesukaran, maka itu dia jauhi. Dia cemas melihat jalan kesukaran itu, padahal di situ jalan kebajikan. Jika ditempuh, selamat jiwa sendiri dan selamat masyarakat, mendapat ridho Allah. Terasa banget bahasa sastra Buya Hamka ini. Ini saya kutip dari Al-Azhar, ya kan, tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian jika ya kan mengelak dari jalan yang sulit dan sukar, maka akan jauh ke dalam kesukaran dan kesulitan. Semakin mailak semakin masuk ke dalam kesulitan. Kini ada peraja kini ko nak awak sulit hanya hindarkan, nak nemu peraja hanya belih-alih nyo biasa main, ya kan, main nak mudah-mudah saja Pak, nak sanang-sanang saja kini, ya kan, anak sanang-sanang kini main game, sanang-sanang kini dua-dua, nak namunya menempuh. Di waktu dia tidak lagi menempuh jalan sulit dan sukar itu, maka akan jatuh ke dalam kesukaran dan kesulitan. Basanang-sanang nyendak baraki raki dulu, baranang-ranang katapian. Kalau kini tidak ada, inginnya baranang-ranang sekini, ya kan, besoknya baru sakit-sakit. Gitu ya. Jadi ada satu pengalaman Bapak Ibu. Bapak ini umurnya lebih kurang waktu itu ya sekarang mungkin 60 lah Pak. Saya tahu waktu kecil-kecil dia bujangan. Dia bujangan, saya masih sekolah gitu kan. Jaraknya ya 10 tahun lah Pak, beda jambo. Ya kan, kini sulit hidupnya. Dan saya tahu waktu mudanya dulu luar biasa Pak. Bantu bumi ku kanya junjuang sadonya, kehidupannya berwah-wah. Akhirnya satu kali dia datang ke rumah cerita-cerita, ya kan, dia tahu udah bedanya jambo kecembo. Ya, atu kecenya. Dulu udah hidupi nikmat mana waktu bujang-bujang, ya kan, di mah pentas di situ banyanyi, malagak di situ bakal luang ame, bantu dunia aku udah senang punyo. Sementara waktu kami anak sekolah tidak bisa hal-hal yang seperti itu. Nah kini sulit kami hidup dulu, udah sanang dulu. Kini apa yang terjadi? Ya kan? Di akhir hidup kita menjadi sulit. Yang orang-orang sulit dulu sekarang menjadi senang. Itu buktinya baraki-raki kaulu, baranang-ranang katapian. Hanya nyobek itu tambahan Pak. Latibur tapian tenggelam Pak gitu. Ya nak. Artinya Bapak Ibu, ternyata siapa yang mengelak hari ini dari kesulitan dan kesukaran, justru dia akan menempuh jalan yang sulit dan sukar itu. Maka itu Allah memotivasi, jangan keluar dari kesulitan, ya kan, maka harus ditempuh jalan yang sulit dan sukar itu. Nah inilah yang dimulai dengan bahasa tadi falak tahamal aqabah.
maka tidakkah sebaiknya ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Nah, khusus karena ada ayat yaqulu aqlaqtu ma lam lubadah. Mereka mengatakan di sampiliknya Pak, mereka kikir, lalu mereka katakan kami lah banyak mengumabian piti kok, lah banyak yang kami bantu, kau lah kami tolong, kau lah dia male, dia takwi menggunakan haratonyo, maka dia katakanlah dia sudah banyak menggunakan harta. Nah, menggunakan harta itu termasuk jalan yang sulit. Apalagi Pak setelah ini, ya kan, akan kita paparkan, ya kan, terutama sekali ketika terjadi kesulitan. Di waktu ada kelaparan, orang semuanya ingin menyimpan, ya kan, menyimpan hartanya, makanannya. Nah, pada waktu itu kita dituntut berbagi. Sulit lah tuh Pak. Hah? Tapi kalau piti saku di muka ko berisi, ya kan, pau berisi kedua di belakang saku berisi, ya kan, nah itu mudah berbagi Pak. Tapi berbagi ketika dalam keadaan mengalami kesulitan, dia tempuh jalan kesulitan itu yang dimaksud dengan falaq tahamal aqabah. Maka tidakkah sebaiknya dengan harta yang dia miliki ia menempuh jalan mendaki lagi sukar. Makasihnya berbagi dia dengan harta yang dia miliki. Kalau istilah ayat yang lain itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra. Dia berbagi dengan hartanya di waktu lapang dan waktu sempit. Nah, itu nan barek tu. Ya awak lah seketek lo stok, disuruh lo awak berbagi ju orang lain. Lapar lo awak beko panjang pangan awak. Ya kan? Tapi di waktu dia menempuh jalan yang sulit itu, maka Allah yang melapangkan jalannya itu. Ya kan?